Kalian percaya nggak kalau Jepang itu belajar kompetisi sepak bola itu ke Indonesia? Bahkan Jepang sudah menentukan target untuk menjadi juara Piala Dunia adalah 100 tahun. Beda dengan Indonesia, setahun harus bisa menjadi juara. Berat. Sintayong marah besar ketika proses latihan perdana untuk melawan Brunei Darussalam, meskipun di dalam hatinya sedikit bahagia. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Kali ini kita akan tetap membahas sepak bola tim nasional Indonesia. Tapi sebelumnya kita akan memberi contoh negara Jepang yang saat ini kita tahu progres salah satu tim dari Asia yang signifikan banget perubahannya. Kita tahu pada tahun 92 Jepang ini sudah menentukan bahwa Jepang akan membuat target dan bahkan sudah istilahnya membuat badan yang namanya JFA itu untuk membuat target bahwa pada 100 tahun berikutnya Jepang harus menjadi juara dunia. Itu diperkirakan pada tahun 2092 nanti Jepang harus menjadi juara dunia. Apakah ini sangat muluk-muluk? Saya kira kalau orang Indonesia seperti kita netizen Indonesia berpikiran bahwa nggak kurang lama ya harusnya cuma 4 tahun dong, jadi pelatih itu harus bisa menjadi juara. Itulah perbedaannya Indonesia dengan Jepang. Karena saya orang Indonesia, saya juga sedikit malu dong. Secara Jepang itu negara kecil banget, jauh banget dengan Indonesia. Mulai dari kekayaan alamnya, sumber daya alamnya, dan lain-lain, Indonesia jauh lebih di atas Jepang. Tapi untuk kualitas manusia, kita jauh tertinggal. Oke, kembali lagi di sepak bola. Kita tahu Jepang pernah beberapa kali dan akhirnya terus-menerus menjadi langganan finalis Piala Dunia. Pada awal tahun 2002 Jepang sempat mengalahkan raksasa Spanyol. Wow, 2-0. Terlepas dari itu semua adalah kontroversi karena skornya 2-0 dan salah satu golnya dianggap sebuah gol yang kontroversi karena para peneliti itu melihat bahwa posisi bola sebelum dimasukkan ke gawang Spanyol itu udah keluar garis. Tapi masalahnya kala itu belum ada VAR atau memang sengaja nggak dipasang karena tahu Jepang itu cerdas. Tapi terlepas dari itu semua, kalaupun Jepang bisa mengalahkan Spanyol dengan skor 2-0, saya kira itu bukan alasan. Berarti otomatis permainan Jepang sudah mampu mengimbangi para tim-tim dari Eropa ataupun benua Amerika. Setelah itu masuk ke tahun 2014, 2018, bahkan tahun 2018 Jepang sudah mempunyai progres yang luar biasa. Target yang ditanamkan oleh Jepang yaitu adalah pembentukan di usia belia. Karena di usia muda di Jepang itu tidak diajarkan taktik, tidak diajarkan strategi, tapi lebih terfokus pada teknik-teknik dasar sepak bola, ya passing, kontrol bola, mental, kedisiplinan, itu yang diutamakan oleh Jepang. Dan akhirnya kita tahu progres itu pun juga menuai hasil yang luar biasa. Selain itu Jepang juga mempunyai target. Target di Liga Jepang adalah salah satunya Jepang harus mampu mengirimkan para pemain-pemainnya ke kancah Eropa. Bukan malah orang Eropa, Amerika diambil ke Jepang. Target dari Liga Jepang akan tetapi target dari JFA itu sendiri, badannya didirikan untuk target menjadi juara Piala Dunia, yaitu mengirimkan para pemain-pemain Jepang itu untuk bermain di luar Jepang, khususnya Eropa. 2018 sudah berhasil, ada beberapa pemain yang bermain di Liga Eropa. Tahun 2022 lebih berhasil lagi karena hampir full tim semua para pemain dari Jepang itu bermain di liga yang ada di luar negeri. Kebanyakan di Liga Eropa. Ada yang bermain di Manchester United, ada di Napoli, ada kemudian di Liverpool, ada kemudian di City, ada di Liga Portugal, banyak lagi. Semuanya tersebar di Eropa para pemain. Dan akhirnya
puncaknya pada tahun 2022 akhirnya Jepang bisa membalaskan dendam kekalahannya atas Kolombia. Kala itu Jepang dibabat 4-1, tapi kemarin pada tahun 2022 akhirnya Jepang bisa memutarbalikkan fakta itu dan bisa mengalahkan Kolombia sampai akhirnya lolos sampai ke perempat final. Sebuah prestasi yang luar biasa ditunjukkan oleh Jepang. Inilah perbedaannya antara Jepang dan Indonesia. Kalau di Indonesia, komite yang ada di PSSI-nya, federasinya, itu menuntut hanya dalam waktu singkat Indonesia harus mampu mencapai trofi ataupun piala. Pusing nggak lu? Itulah bedanya pola pikir para pengurus-pengurus federasi sepak bola yang ada di Indonesia di Jepang. Jepang kali ini menjadi momok yang luar biasa di kawasan Asia dan dunia. Tidak menutup kemungkinan nggak sampai tahun 2092 itu Jepang bisa menjadi juara dunia kalau kita melihat progresnya, karena tahun Piala Dunia yang kemarin itu sudah lolos sampai ke perempat final. Mungkin berikutnya akan ke semifinal dan kemudian juara. Itulah target-target dari Federasi Sepak Bola Jepang. Kalau Federasi Sepak Bola Indonesia targetnya adalah 2 tahun juara. Mimpi kali ya. Jepang aja sangat-sangat melarang ketika SSB ataupun universitas ataupun apalah, pokoknya untuk pengembangan usia dini untuk memberikan menu-menu untuk taktik dan strategi itu dilarang. Karena mereka harus terfokus pada dasar-dasar dari sepak bola, yaitu kedisiplinan, mentalitas, fisik. Itu aja. Kemudian cara passing, cara kontrol. Dan yang paling istimewa di Jepang, kalau kita selalu sering berbicara tentang bagaimana sepak bola, di dalamnya ada apa, apakah mengutamakan mental, fisik, skill, kedisiplinan. 4 aspek ini sudah ada di Jepang, tapi ditambah 1, yaitu kecerdasan. Harus bermain sepak bola yang cerdas. Ini yang belum ada di Indonesia. Maka Indonesia harus mau belajar dari Jepang. Meskipun pada tahun 1993 Jepang itu belajar mengkompetisi sepak bola itu ke Indonesia, ke PSSI. Bahkan Jepang itu tidak malu untuk ke Indonesia hanya untuk belajar bagaimana membuat kompetisi sepak bola yang bagus. Gila nggak? Aduh. Oke, kembali lagi sekarang ke timnas Indonesia. Kemarin Indonesia sudah melakoni latihan perdana bersama Sintayong. Kita tahu bahwa untuk persiapan melawan Brunei ini hanya mempunyai sekitar 2 atau 3 hari saja untuk melakukan persiapan. Kali ini Sintayong sedikit marah tapi bahagia. Kenapa bahagia? Karena para pemainnya lengkap sudah datang sebelum hari latihan. Kalaupun masih ada yang terlambat, ya itulah. Sintayong juga tidak terlalu marah besar meskipun ada beberapa pemain yang datangnya agak terlambat, tapi terlambatnya itu karena mereka berada di luar negeri, jadi perjalanan mereka cukup jauh. Salah satunya adalah yang dari Norwegia, Senpatinama itu, bayangkan naik pesawat selama 23 jam, tapi dia juga nggak terlambat sih, meskipun sebenarnya jadwalnya adalah jam 12 siang. Tapi akhirnya Sintayong pun pada jam 17 itu sudah dikumpulkan semua. Kemudian jam 18 mulai latihan. Jadi untuk latihan perdana kemarin semuanya udah komplit, nggak ada pemain-pemain yang datang terlambat atau melebihi tanggal. Jadi kita tahu ada Sandy Walsh sudah hadir, Senpatinama sudah hadir, kemudian Elkan Bagot sudah hadir, Rafael Struwik sudah hadir, Marcelino sudah hadir, Pratama Arhan sudah hadir, Asnawi sudah hadir, Sadil Ramdhani sudah hadir. Ini semua adalah pemain-pemain broadnya Indonesia. Mereka yang bermain di luar negeri semuanya sudah hadir. Saya kira tidak bermainnya Ivar Jenner dan juga Jordi Amat tidak akan mengurangi kualitas dari permainan Indonesia. Luar biasa. Jadi salut buat tim nasional Indonesia, punggawa tim nasional Indonesia, kalian luar biasa. Disiplin ini mulai diterapkan. Kalau kita berkaca pada
yang lalu kita tahu banyak sekali kejadian-kejadian lucu. Ketika tim nasional ini mau besoknya berlatih, ada beberapa pemain malamnya itu clubbing, dugem. Keren juga sih, mabok. Aduh, kita susah juga. Bahkan saya itu ada sebuah statementnya disampaikan oleh Zulam Zamrun itu ngomong, wah itu kalau udah zaman saya di tackling kayak itu udah saya hantam tuh. Kalau pemain-pemain timnas Indonesia yang sekarang mainnya kayak lu, ya nggak bakal juara lah. Dikit-dikit lu mengeluarkan emosi. Padahal di dalam sepak bola diutamakan adalah mental. Keras apapun lawan, kalau mental kita tetap terjaga, maka kita akan tetap bisa mempertontonkan permainan indah dalam sepak bola. Oke, salam sehat, salam waras. Indonesia juara tetap bersama sliding tackle-nya Cak Ruri.